diet itu sendiri adalah mengatur pola makan. Jadi nggak hanya untuk orang yang mau nurunkan berat badan aja. Karbo fungsinya sebagai sumber energi cepat untuk otak sama sel darah merah kita. Jadi coba deh Mas Aldo, nggak makan karbo sama sekali satu hari. Pasti keliangan, Pusing. mood swing, marah-marah gitu ya. Ya itu semua karena otak kita nggak dapat energi yang cepat. Itu sama kita jadi ngerasa lemas karena sel darah merah juga nggak dapat energi, ya tetap harus konsumsi karbo. Kembali lagi di acara Ngobat, ngobrol bareng sahabat, ngobrol santai, ditemani secangkir kopi. Kembali lagi di acara edukasinya dari Persada Hospital di program baru yang tentunya fresh. Kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber terkini dengan berbagai tema yang menarik. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sangat sering diperbincangkan, baik di laki-laki ataupun perempuan, terutama tentang berat badan dan hubungannya adalah tentang diet. Nah, tentu saja kita ngobrolnya kali ini tidak sendiri. Saya bersama salah satu narasumber yang cukup menarik dan ahli di bidangnya. Kita sambut, dia adalah Dr. Mareta Primari Ayu, spesialis gizi klinik. Tepuk tangan semuanya. Selamat datang Dr. Mareta. Terima kasih Mas Aldo. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dr. Mareta ini adalah salah satu dokter gizinya di Persada Hospital, satu-satunya yang siap menjawab semua tentang permasalahan gizi ataupun mungkin yang mau diet, bisa langsung dengan Dr. Mareta. Dr. Mareta ini lahir di bulan Maret ya, Dok ya? Betul sekali. Karena terlihat dari namanya ya. Kalau April kan April dah. Aries ya, Dok ya? Kok tahu? Udah Pisces loh ya kalau marah. Kelihatan orangnya menyenangkan soalnya. Oke dokter, kita kali ini kita akan ngobrol tentang suatu hal yang sangat sering dibincangkan oleh orang-orang tentunya, yaitu tentang tips diet ala Dr. Mareta. Nah ini kan berhubungan tentang berat badan ya dok ya. Berat badan yang berlebih tentunya itu mengganggu penampilan dari kebanyakan orang, dan akhirnya mereka membutuhkan untuk sebuah upaya bagaimana agar tetap terlihat menarik. Dan di satu sisi kalau misalkan berat badan berlebih kan tentunya banyak mengakibatkan implikasi banyak penyakit ya. Betul. Nah tentunya di kesempatan kali ini kita ngobrol tentang tips diet ala Dr. Mareta. Mungkin langsung saja dok, pertanyaan pertama ini. Sebelum melakukan diet itu, dasarnya apa sih dok untuk melakukan pemeriksaan ataupun pengukuran yang harus dilakukan seseorang sebelum benar-benar melakukan diet, sehingga jadi orang-orang itu nggak hanya cuma ikutan tren gitu. Ya, jadi tadi seperti Mas Aldo sampaikan ya, kalau diet itu kan orang awam tuh taunya nurunkan berat badan. Iya. Padahal sebenarnya kalau arti kata diet itu sendiri adalah mengatur pola makan. Jadi nggak hanya untuk orang yang mau nurunkan berat badan aja, tapi mengatur pola makan untuk meningkatkan kesehatan gitu. Jadi kalau kita yang sekarang sehat pun sebenarnya harus melakukan diet. Tapi oke, kita ngikutin aja nih yang hot topiknya kan, mau nurunkan berat badan. Jadi yang harus tahu tentu berat badannya sendiri berapa, kemudian tinggi badannya, lalu usianya. Gitu. Dari situ nanti kita bisa tahu kayak perkiraan kasar tuh sebenarnya status gizinya seperti apa dengan cara menghitung indeks massa tubuh. Jadi dengan indeks massa tubuh itu harus tahu tuh tadi datanya berat badan, kemudian tinggi badan, ada rumusnya, dimasukkan ke dalam rumusnya itu, baru nanti ada kategori-kategorinya. Kalau ternyata nanti memang mengalami obesitas, ya berarti memang perlu untuk menurunkan berat badannya. Tapi sebenarnya indeks massa tubuh atau IMT atau BMI ya, body mass index, itu hanya gambaran kasar. Sebenarnya status gizinya seperti apa. Yang lebih presisi lagi itu bisa melakukan pemeriksaan komposisi tubuh. Nah, itu dengan ada alatnya khusus, memang timbangannya khusus. Jadi buat tahu nih sebenarnya massa lemaknya, massa ototnya, cairannya itu seperti apa. Karena contoh nih, kalau Mas Aldo lihat deh, Adelai atau Busher, gede kan?
Tidak hanya berat badannya aja yang dikonsentrasikan itu. Ya, ngomongin berat badan dibandingkan tinggi badan pasti IMT-nya akan berlebih, masuk kategorinya di obesitas. Tapi obesitas sendiri kan artinya kelebihan lemak. Nah itu, jadi kalau kita sudah melakukan pemeriksaan komposisi tubuh, sebenarnya nih ternyata memang lemaknya yang ketinggian, ya baru kita bisa menurunkan berat badan. Dan tidak menutup kemungkinan ternyata IMT-nya itu normal, tapi lemaknya berlebih karena ototnya kurang. Ada itu istilahnya namanya skinny fat. Nah berarti kan ya harus diseimbangkan juga tuh, ya harus melakukan diet. Itu tadi. Jadi tadi ada berat badan sama tinggi badan dulu yang harus diperhatikan di awal. Kalau misalkan ngurangi tinggi badan nggak bisa ya? Janganlah, malah orang maunya nambah yang gini. Oke. Jadi sebelum melakukan diet dihitung dulu ya IMT-nya atau BMI-nya dari berat badan dan tinggi badannya. Iya. Kemudian untuk ketika sudah melakukan diet, penentuan targetnya ini seperti apa ya dok ya? Jadi apakah memang dia langsung target saya ini turun 30 kilo di bulan ke depan. Jadi aku harus di bulan depan turunnya harus 30 nih. Atau mungkin dia bisa nyicil di minggu pertama dia turun 6 kilo, kemudian di minggu kedua turun berapa kilo, atau seperti apa sih dok baiknya? Oke, jadi memang kan kalau orang udah mengalami kegemukan pengennya itu instan nggak sih? Ya. Pengen cepet kan nurunkan berat badan, tapi instan sekali. Ya dok, diingat dulu dong, prosesnya mau menjadi gemuknya sendiri itu berapa lama? Apakah mungkin langsung naik 30 kilo dalam 1 bulan? Kayaknya kan nggak mungkin. Jadi ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi tubuhnya juga. Kalau naik 30 kilonya itu 2 tahun, ya kemungkinan besar ya 2 tahun itu baru bisa akan tercapai penurunan berat badannya. Jadi kalau idealnya itu hanya setengah sampai 1 kilogram per minggu turun berat badannya. Sampai 1 kilogram per minggu. Jadi ya sebulan bisa 2 sampai 4 kilo. Nah, tapi orang kan nggak sabar, ya kan? Pengennya mau langsung 10 kilo gitu. Ya diingat lagi kan yang kelebihan mau diturunkan adalah lemaknya. Jangan sampai kita nurunkan 10 kilo, ototnya ikut turun banyak, cairannya juga turun banyak. Pasti dietnya akan ada efek samping karena kita mau konsentrasi fokusnya hanya nurunkan di lemaknya aja. Kalau misal lebih dari setengah sampai 1 kilo dok? Sebenarnya boleh. Kalau nanti kan ada pemeriksaan komposisi tubuh tuh, biasanya kalau ke dokter gizi kan nanti ditimbang kan before afternya kayak gitu. Kalau ternyata memang betul-betul yang turun adalah lemaknya, ya nggak masalah. Ada pasien saya juga banyak sih yang kayak turunnya itu 8 kilo, kayak gitu 10 kilo 1 bulan. Selama memang yang turun adalah mostly atau mayoritas adalah lemaknya. Nggak ada apa. Oke, jadi aman. Betul. Jadi baiknya memang bertahap ya dok ya? Dengan acuannya tadi setiap minggunya setengah sampai 1. Kalau misalkan lebih dari 1 boleh, tapi yang turun lemaknya harus banyak. Oke, thank you dok. Kita ke pertanyaan selanjutnya itu diet ini kan macamnya banyak sekali. Mulai dari yang metodenya dari para artis-artis sampai bahkan mungkin dokter juga ada sendiri mungkin ya. Ataupun mungkin ahli gizi juga punya metode sendiri. Kalau tips diet ala Dr. Mareta itu gimana? Oke, jadi kalau diet yang sudah approve, yang sudah terbukti emang banyak penelitiannya aman untuk tubuh adalah sebenarnya diet seimbang ya. Jadi ya yang diatur itu lebih ke jumlah sama jenis makanannya. Jadi kalau jadwal tetap orang awam kan mesti kalau ngomong diet apa? Nggak makan, skip sarapan atau skip makan malam atau porsinya sedikit. Makan nasi. Yang harus diperhatikan adalah jumlah sama jenisnya. Jadi saya selalu menekankan ke pasien mengatur pola makan yang jenisnya dengan cara kita membatasi atau bahkan menghindari makanan-makanan yang tinggi lemak seperti yang digoreng. Kemudian yang dimasak santan, lalu makanan yang tinggi gula, manis-manis makanan atau minuman manis itu harus dibatasin bahkan dihindari. Jadi cara masaknya nanti bisa diatur, diubah jadi kayak rebus, kukus, panggang, tumis, pepes gitu boleh silahkan. Jadi makanan juga jangan hambar, tetap harus ada bumbu-bumbunya atau rempahnya gitu. Cemilan yang paling gampang buah, jadi memang produk tepung-tepungan, biskuit atau bakery gitu memang harus dibatasi juga, lebih diperbanyak yang tinggi serat seperti buah. Lalu air putih juga
Konsumsi air putih minimal 2 liter per hari. per hari. Itu sebenarnya tergantung dari berat badan. Kalau semakin tinggi berat badannya orang, kebutuhan cairannya juga sebenarnya makin banyak. Makanya bisa minimal 2 liter. Lalu yang kedua yang harus dilakukan adalah olahraga. Nah, Betul, kadang orang itu kan cuma pengennya dari mengatur pola makan aja dok, saya nggak mau olahraga, tapi nggak bisa. Mau naikkan metabolisme tubuh kita itu harus dengan olahraga. Olahraganya kalau masih yang simpel-simpel dulu aja, kalau belum terbiasa mau seperti jalan kaki sampai jalan cepat, di rumah misalkan ada sepeda statis kayak gitu boleh. Seminggu itu usahakan 3-5 kali dalam 1 minggu dengan durasinya 30-60 menit. Itu kalau nggak harus langsung, banyak juga kan sekarang maunya nge-gym pakai PT, sebenarnya nggak harus sih. Kita mulai dulu aja sesuai kemampuan. Kalau langsung berat tuh biasanya akhirnya apa? Jarem-jarem ya. Ya, jadi nggak cocok. Jadi kita harus tahu ya memang untuk olahraganya. Oh, Dokter Marita sendiri olahraganya apa, Dok? Saya sih yang gampang, yang simple di rumah aja karena sulit ngatur waktu buat keluar. Jadi ya lihat YouTube sih kalau saya biasanya. Simple aja, yang penting konsisten untuk olahraga. Oke. Olahraga di rumah. Jadi tadi pemilihan pola makan, jenis makanan ya, jenis makanan sama olahraga. Betul. Ada lagi mungkin Dok, kalau dari Dokter Marita tipsnya? Sebenarnya sama ngatur jumlah ya, cuman kalau jumlah makan, porsi makan itu personalize. Karena tiap orang kan itu berat badannya beda, tinggi badan beda, usianya beda, jelas kelamin beda. Ya pasti itu akan berbeda satu sama yang lain. Kayaknya kalau lebih gampangnya sebenarnya kalau mau ngikutin tuh ada panduan dari Kemenkes tuh isi piringku. Iya, yang baru ya. Gantinya 4 sehat 5 sempurna ini. Betul. Jadi itu bisa di search aja nanti isi piringku tuh seperti apa, porsi-porsi jumlahnya itu bisa. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, sahabat Persada. Untuk tipsnya dari Dokter Marita itu ada di pengaturan pola makan, terus jumlahnya tadi ya Dok ya? Iya. Sama olahraga. Jadi jangan mau instannya aja, cuma langsung mau diet, nggak makan tapi nggak olahraga. Pun sebalik. Monggo minum dulu Dokter Marita. Kan ini ngobrol santai ya, jadi harus ngopi dulu. Oke, tadi di tips dietnya ala Dokter Marita nih. Tadi kan ngobrolin tentang jumlah makanannya, kemudian pola makan sama olahraganya. Kalau dari Dokter Marita yang awal-awal nih Dok, biasanya untuk karena dia nggak ada meal plan ya, biasanya makannya apa aja sih Dok? Oke, jadi sebenarnya kalau apa yang dimakan itu kan jenisnya tadi ya. Kalau apa yang dimakan tetap kayak biasa harus ada namanya makanan pokok sebagai sumber karbo kita. Kemudian ada lauk pauknya sebagai sumber protein. Terus yang harus ditingkatkan adalah sayur sama buah itu tadi. Nah, cara masaknya tadi ya kalau untuk lauk terutama batasin yang digoreng sama di santan. Jadi batasi apa nggak boleh sama sekali Dok? Sebenarnya masih nggak apa-apa, kan ada yang namanya cheating ya. Oh iya. Nah, boleh lah sesekali kita ngasih reward ke diri kita. Sesekali tapi 2 hari, 3 hari. Kalau saya sih ngasih batasnya kalau cheating itu usahakan dalam 1 minggu maksimal 3 kali makan besar itu yang cheating. Oh 3 kali. Jadi sebenarnya kalau di total ya 1 hari ya. Dalam 7 hari gitu misalkan ada 1 hari yang cheating. Oh iya. Jadi sehari cheatingnya udah pagi, siang, malamnya di luar yang makanan sehat itu tadi ya teman-teman. Jadi menggantikan yang makanan sehat itu tadi sebenarnya. Jadi kan mau yang dengan cara digoreng atau misalkan lagi pengen apa makan bakso, mie ayam itu kan pasti komponennya nggak lengkap ya, banyakan karbo kayak gitu kan ya. Bolehlah sesekali gitu nggak apa-apa biar menikmati gitu, nggak masalah, tetap ada cheating. Terus kemudian ini juga jenisnya kalau buah sebaiknya jangan yang terlalu mateng buahnya. Jadi kayak pisang yang kulitnya masih kuning mulus, jangan banyak item-itemnya. Atau ada kalau lagi musim mangga jangan yang pilih mangganya yang mateng banget. Pencit dong Dok nantinya. Boleh, atau kayak mangga mana lagi kan malah kalau lebih mateng banget kan nyerat, nggak enak. Oh iya benar. Lebih mengkal itu boleh. Terus sama sebaiknya tidak di jus. Kalau di jus tapi nggak pakai apapun, maksudnya biasanya kan ditambahi kental manis nih, terus ada gulanya juga. Sebenarnya yang lebih berpengaruh adalah kandungan seratnya akan berkurang. Nah, kalau dengan di jus sehingga membuat kita itu cepat kenyang tapi cepat lapar juga, plus naikkan gula darahnya lebih cepat. Kalau buah itu diolah menjauhi bentuk aslinya. Jadi ya memang paling bagus dengan kita mengunyah biasa
Kalau kita ngunyah kan ada hormon kenyang yang juga dikeluarkan kalau kita ada mengunyah di mulut. Jadi nggak hanya hormonnya di lambung aja. Ya. Ada nih dok, biasanya kalau apel nggak masalah ya. Boleh, nggak apa-apa semua. Kemudian oke. Apelnya diolah jadi keripik. Lebihnya nanti ternyata yang digoreng. Tawa aja. Masih sama ternyata. Oke. Untuk olahraganya tadi dokter bilang kan awal-awal olahraga di rumah ya. Yang gampang jalan. Selain itu apakah fokus di yang karbo dulu atau langsung kardio atau diangkat beban langsung? Jadi kalau awal belum terbiasa mulai dulu aja sama kardio, karena biasanya kalau beban itu after efeknya setelah olahraga itu jaram-jaram badannya pegel semua, yang itu biasanya bikin akhirnya udah males olahraga kok sakit semua. Padahal itu memang sebenarnya ya hal yang lumrah terjadi kan. Jadi mulai dulu aja sama kardio. Nah memang nanti akhirnya kayak udah 3 bulan 4 bulan badannya kayak stuck ya. Susah lagi mau menurunkan berat badan, berarti intensitas olahraganya harus ditambah. Nah selain kardio boleh ditambah dengan olahraga beban itu tadi. Dengan olahraga beban justru sebenarnya bisa membantu untuk menambah massa otot. Kalau massa ototnya nambah, justru metabolisme tubuhnya akan lebih tinggi, lebih gampang ngebakar lemaknya. Ibaratnya otot itu adalah kompornya. Kalau semakin banyak kompornya berarti akan semakin banyak pembakaran. Berarti lemaknya akan semakin kurang. Ya, itu. Jadi makanya nanti boleh habis olahraga kardio, udah bisa konsisten nih olahraga kardio, sebenarnya targetnya dalam 1 minggu adalah 150 sampai 300 menit. Jadi 1,5 sampai 3 jam, yaitu terbagi jadi 3 sampai 5 kali, udah konsisten di situ baru tambahin olahraga beban. Kalau kardionya enggak, maksudnya dalam seminggu kan tadi 3 sampai 5 kali. 5 kali ya. Tapi dalam satu waktu dia udah habis 1 jam nih kardio. Tapi akhirnya dia agak di periode intensitasnya enggak 3 sampai 5. Jadi di 3 dia udah selesai atau udah selesai karena dia udah menempuh 150 menit enggak masalah ya. Iya. Nah, itu sudah ada penelitian juga. Jadi dibandingkan kalau frekuensinya lebih sering tapi durasinya lebih pendek, dibandingkan frekuensinya hanya 1 sampai 2 kali tapi durasinya panjang. Lebih efektif yang frekuensinya sering tapi durasinya pendek. Gitu ya kan, ada ya orang yang namanya weekend warrior. Ya, memang. Hari Sabtu Minggu gitu ya olahraganya. Justru justru itu tidak memberikan manfaat yang lebih bagus. Tetap lebih bagus kalau frekuensinya kita ngerjakan lebih sering. Tapi biasanya alasannya terkendala kalau ada kerja, terus mengantar anak sekolah, jadi tidak ada waktu. Nanti kalau scroll HP? Kurang lebih itu ya berapa menit ya? Lumayan sih memang. Nah itu bisa dipakai waktu olahraga kan? Ya, tim kreatif kita tertawa semua ini dok. Sepertinya itu adalah alasan yang itu kayak saya. Oke, mungkin itu tipsnya dari Dokter Mata mungkin cukup menjawab ya. Langsung untuk pertanyaan berikutnya sih dok. Tantangan untuk mengatasi ini ketika dia tuh biasanya kan ada sisi psikologis ya. Jadi kayak stres, aduh kok gak turun-turun, kemudian kayaknya aku udah sekian lama tapi gak terus, ya udahlah cheating, terus akhirnya lapar mata. Nah gitu tuh atasinya gimana dok kalau dari segi Dokter Mareta? Ya jadi itu biasanya orang pengennya instan, jadi tiap hari nimbang. Karena biasanya pasien tuh kayak gitu, tiap hari nimbang terus, padahal gak boleh. Karena kan tadi seminggu 1,5 sampai 1 kilo. Ya. Kalau 1 kilo bagi berapa? Iya. Turun-turun kita ada stres. Makanya kalau timbang berat badan itu seminggu sekali aja, nggak usah setiap hari. Dan ada waktunya. Habis tidur bangun tidur pagi, langsung buang air kecil, langsung timbang. Jadi belum kemasukan makanan atau minuman. Pagi berarti ya? Pagi. Karena kalau udah siang malam kan kita udah makan, pasti nambah berat badannya. Jadi stres lagi nanti. Itu yang pertama. Jadi kalau mau nimbang berat badan seminggu sekali. Kemudian yang kedua, mengatasi lapar mata. Jadi harus dikuatkan lagi sebenarnya niatnya, tujuannya. Tergantung niat Anda teman-teman. Karena ya ada orang yang bilang, enggak kok sulit banget gitu ya. Kalau ngerasa sulit akhirnya kan pasti nggak konsisten melakukan, ya berat badannya nggak tercapai. Makanya saya tetap aja ngasih cheating itu. Adalah kesempatan untuk sahabat bersadar. Kan iya, tapi ada juga pasien yang saya nggak mau cheating dok, daripada nanti kalau cheating malah keterusan. Itu balik ke masing-masing. Itu juga ada sih memang. Ada yang kayak gitu, tapi ada yang mau cheating, monggo. Tapi misalkan udah kok kayaknya sulit banget, emang nggak bisa dok, saya sukanya ngemil, saya selalu lapar mata, ya itu memang ada obatnya.
Tapi yang bisa digunakan untuk membantu para sahabat yang misalnya yaitu BMI-nya ternyata berlebih banget. Kalau sudah biasanya BMI di atas 30 itu sudah ada kekacauan hormon antara lapar sama kenyang. Kalau orang gemuk tuh biasanya makannya banyak tapi ngerasa masih lapar. Iya. Itu karena hormon kenyangnya itu sebenarnya dikeluarin sama tubuh, tapi tubuhnya itu udah resisten, nggak kenal sama si hormonnya itu. Jadi makan sana. Nah itu sudah butuh bantuan obat. Nah itu ada, jadi memang terapinya nggak hanya sekedar kita ngubah lifestyle, tapi juga ada terapi farmakologis atau menggunakan obat-obatan ya. Kalau pakai obat ya harapannya para sahabat ya harus konsultasi sama dokter yang kompeten gitu. Jadi- Jangan tergiur sama iklan-iklan. Oh ya itu di kolom Instagramnya Dokter Marita masih ada nggak sih dok biasanya? Apa? Jualan obat tidak terpercaya gitu. Jadi gitu, oke. Tadi menguatkan niat, kemudian apa tadi dok? Timbangnya jangan Timbangnya, tiap hari. jadi timbangnya ya pagi hari sebelum sarapan. Habis Pas bangun kosong. tidur, terus buang air kecil, nggak harus buang Oh, air besar. Kalau belum buang air kecil, Harus. oh harus. Kan pasti sebenarnya ini ya refleks apa normal ya kalau Ya, kita ya, ya. habis bangun tidur pastikan buang air kecil. Pastikan teman-teman. Jadi timbangnya pagi hari setelah bangun tidur dan sudah buang air kecil. Oke, untuk kemudian ketika sudah kita mengatasinya secara bagus nih, sisi psikologisnya kadang nih teman-teman itu yang sudah melakukan diet itu timbullah diet yoyo. Ketika sudah berkurang, kayaknya sudah berhasil, kemudian aku sudah berhasil turun sekian tapi naik lagi di kemudian hari. Nah, tipsnya gimana nih? Dokter Marita? Lagi sebenarnya harus tetap menjaga mulutnya ya, tetap harus konsisten. Masih Karena sama. Gak oke. ada sebenarnya yang kita udah turunnya banyak, udah ideal, terus sudah berarti berat badanku akan di sini terus, nggak akan naik lagi. Nggak ada sebenarnya yang seperti itu. Ya kembali lagi apa yang kita makan. Kalau yang ternyata yang dimakan berlebih kalorinya dari yang dibutuhkan, kebutuhannya hanya di 1.500 tapi makannya di 3.000 kalori kan ya dua kali lipat. Ya ditumpuknya di dalam tubuh jadi lemak itu. Dan Jadi nambah lagi. sukanya terus juga orang kalau udah turun banyak nggak olahraga lagi kan. Ya, Nah, metabolismenya kan turun lagi. Ya yang dimakan masih tetap sama ya berat badannya gampang naik. Apalagi nih problemnya untuk perempuan Nah. yang sudah usianya di atas 30 tahun ya memang itu sudah kodratnya. nggak bisa Metabolisme- nolak memang. Ya. Iya metabolismenya akan turun, jadi mau nggak mau ya harus ngatur makan sama olahraga. Jadi kembali lagi teman-teman, niat Anda jika masih yoyo, ganti aja yoyonya. Kemudian Dokter Marita, saat ini memang terkenal banget di teman-teman karyawan ataupun mungkin sahabat persada yang di rumah ataupun mungkin pasien ya. Dia menjalankan namanya intermittent fasting. Ada yang dia mencontoh dari para influencer, artis-artis juga melakukan ini. Nah, tanggapannya Dokter Marita gimana sih dok intermittent fasting itu? Gimana untuk penerapannya atau seperti apa dari pandangan Dokter Marita? Memang populer banget ya intermittent fasting itu. Jadi intermittent fasting kan puasa. Intermittent berarti ada jeda waktunya ya, nggak terus-terusan. Ada beberapa metode sebenarnya dari intermittent fasting ini. Yang terkenal kalau di Indonesia itu yang ada jendela makan 8 jam. Itu biasanya jadi 16 jam puasa, 8 jam boleh makan. Tapi ada juga metode yang lain itu 5:2. Jadi 5 hari itu puasa, 2 hari makan. Ada yang seperti itu. 5 hari puasa ini sistemnya kayak puasanya Ramadan gitu dok? Maksudnya 5 hari? Oh, Bisa. Atau kalau enggak benar-benar enggak ada konsumsi sama sekali. Jadi hanya di 2 hari itu dia makan. Gitu. dia boleh makan puasanya itu yang di 2 harinya. 5-nya dia yang Puasa. puasa kayak. Paling minum air putih yang kayak gitu. Ketika udah berbuka, dia masih boleh melanjutkan makannya dong. Maksudnya untuk normal aja gitu Iya. sampai sahur kayak gitu. Bahkan itu tadi yang Mas Aldo bilang, puasa Ramadan itu juga termasuk intermittent fasting. Tapi kan waktunya enggak kayak 16-8 kan ya. Iya memang. Kalau puasa kan hanya 13-14 jam kan. Setelah itu kan boleh makan. Terus ada juga ya puasa kalau orang Islam juga puasa Nabi Daud. Ya. 1 hari puasa, 1 hari enggak kayak gitu. Jadi macam-macam memang metode dari intermittent fasting. Nah, yang perlu kenapa kok sekarang intermittent fasting itu jadi ngetren dengan banyak hasilnya influencer itu turun berat badannya? Karena memang waktu kita puasa kan kita ada pembatasan makan.
Ya sama kalau lagi puasa Ramadan, hanya makannya jadi 2 kali, yang awalnya makan 3 kali jadi hanya 2 kali. Otomatis kalorinya juga pasti akan berkurang sehingga orang itu bisa turun berat badannya. Tapi yang jadi masalah beberapa pasien saya udah nyalanin intermittent fasting, Dok, tapi kok nggak turun berat badannya. Ternyata setelah digali-gali, waktu 8 jam dia waktunya jendela makan, boleh makan apapun. Ya sama aja. Kesurupan ya. Kesurupan. Makan semuanya. Nah itu. Terus nggak olahraga. Nah itu kayaknya, aku tadi mau tanya itu sih, Dok. Di intermittent fasting itu ngatur olahraganya di mana ya? Maksudnya setelah dia makan yang terakhir atau mau ketika mulai atau setelahnya atau gimana, Dok? Sebenarnya memang paling efektif tuh kalau kita mau berbuka itu, mau mulai makan. Jadi kan karena 16 jam dia puasa itu biasanya udah 16 jam mulai ada pemecahan lemak itu yang dijadikan sumber energi. Nah makanya kalau kita dengan olahraga justru lemaknya akan dibakar lebih banyak gitu. Oke, jadi memang baiknya olahraganya ketika mau waktunya dia berbuka ya? Nah idealnya gitu, tapi kan ya ada orang kan kegiatannya masing-masing ya kan. Biasanya rata-rata tuh jam 10 tuh baru mulai makan, jadi nanti jam 6 berhenti, tapi jam 10 kan waktunya kerja, jadi dia bisanya olahraganya setelah pulang kerja ya sebenarnya monggo aja, gak jadi masalah. Oke. Menarik juga untuk yang intermittent fasting ini karena memang gak bisa sembarangan sih, Dok. Kalau diterapin langsung akhirnya dirinya loyo terus gak jadi deh gitu. Iya benar. Kita cari metode yang lain. Kemudian untuk ini sih, Dok, kaitan tidur kalau misalkan saat diet itu gimana, Dok? Ya itu juga kalau begadang biasanya ya. Sukanya begadang, padahal kalau kita mau menurunkan berat badan tuh harus istirahatnya juga cukup. Jadi tidur malamnya itu durasinya antara 6 sampai 8 jam. Dan diingat nih, jangan tidurnya di atas jam 11 malam. Karena begitu jam 11 ada hormon yang untuk mengatur metabolisme itu dikeluarkan antara jam 11 sampai jam 1 malam. Dan itu sudah harus kita kondisi tidurnya sudah lelap. Nah kalau baru mulai jam 11 kan nggak langsung lelap kan, bisa aja setengah jam atau 1 jam kemudian. Nah jendelanya si hormonnya itu dikeluarin makin sempit, dia jam 1 udah berhenti. Ya itu yang akhirnya membuat kalau orang begadang berat badannya sulit turun. Atau kenapa kok begadang berat badannya tambah naik? Karena pasti ngemil kan? Iya. Kemilannya apa? Keripik, kacang, ya kan menambahkan minuman segar, manis. Itu adalah pendamping di jam 11 sampai jam 1. Biar melek gitu. Makanya ya itu kalorinya berlebih ya jadi naik berat badannya. Oke, jadi memang baik. Ini juga sih info baru kalau tidur itu berarti batasannya maksimal ya? Iya, kan memang untuk jam 11 itu kita udah tidur gitu. Oke. Apalagi jam 11 siang. Janganlah waktu kerja nanti. Ya kalau kerjanya di rumah ya boleh aja. Oh iya boleh. Oke, kita minum dulu, Dr. Marita, biar nggak ngantuk nih. Oke, Dr. Marita, kayaknya pertanyaannya sudah cukup sih tadi. Ini ada kita mungkin membahas ya, Dok ya, seputar mitos atau fakta. Kurang lebih ada 2000 tuh kayaknya mitos faktanya. Yang pertama, mitos atau fakta, semua jenis lemak itu buruk untuk tubuh, Dokter. Mitos. Oh, mitos. Kenapa, Dok? Jadi lemak itu yang dari makanan kan ini. Iya. Ada yang namanya lemak jenuh, ada yang namanya lemak tidak jenuh. Jadi yang baik untuk tubuh adalah lemak tidak jenuh. Oh. Kalau lemak jenuh tuh contohnya ya gorengan. Kemudian lemak hewan gajih ya. Iya. Jeroan. Itu terus mentega, margarin. Nah, itu juga dia tinggi lemak jenuh. Jadi sebenarnya masih boleh, lemak jenuh itu ada batasannya kita konsumsi. Jadi tidak menghindari sama sekali itu bukan, tapi dibatasin kira-kira sekitar 5-10% dari total kalori kita. Ya cuman kan bingung ya itu seberapa. Ngaturnya gimana di Marto itu? Tanya aja ke saya deh langsung konsultasi ya. Bagus nih. Kemudian yang kalau lemak tidak jenuh itu berasal dari kacang-kacangan. Kayak almond, mau kayak kacang ya edamame, kacang merah boleh asal nggak digoreng. Karena kalau digoreng tadi kan kena lemak jenuhnya. Kukus ya berarti. Terus kalau buah itu alpukat. Asam folat.
juga. Kok sempolat sih? Bukan ya? Apa bukan? Itu. Mengandungnya nggak salah dok. Iya kan? Ya pasti ada sih memang, Ada. cuma kandungan banyaknya itu lemak tidak jenuh itu Oh. tadi. Kalau jenis minyak itu ya ada minyak zaitun, minyak canola, itu dia lemak tidak jenuh. Kalau yang lemak jenuh itu minyak kelapa sama minyak sawit. Itu sebenarnya masuk di lemak yang jenuh, termasuk santan. Santan tuh masuk jenuh dok. Jenuh. Jadi produk dari kelapa itu masuknya di lemak yang jenuh. Ya kan ya kita nggak bisa menghindari yang boleh, tapi Memang kita dibatasi. membutuhkan minyak tersebut untuk makan, tapi tidak terlalu banyak. Benar, Ya. karena lemak itu fungsinya kalau di dalam tubuh sebagai bahan baku dari hormon tubuh kita. Jadi basisnya hormon itu adalah lemak. Jadi nggak mungkin kita kalau nggak konsumsi lemak, tapi harus dipilih yang lemaknya tadi tidak jenuh. Tidak bisa kita mengabaikan lemak teman-teman. Kita hanya harus bijak dalam memilih lemak. Benar. Oke, selanjutnya mitos atau fakta. Menghindari karbohidrat sepenuhnya adalah kunci menurunkan berat badan. Mitos. Duh, kenapa dokter? Tadi saya kok Oh iya, isi piringku. isi piringku tetap harus ada sumber karbonya. Karena apa? Karbo fungsinya sebagai sumber energi cepat untuk otak sama sel darah merah kita. Jadi coba deh Mas Aldo, nggak makan karbo sama sekali satu hari. Pasti keliangan, Ya, pusing. mood swing, marah-marah gitu ya. Ya. Ya itu semua karena otak kita nggak dapat energi yang cepat. Itu sama kita jadi ngerasa lemes karena sel darah merah juga nggak dapat energi, ya tetap harus konsumsi karbo. Tapi pilihnya memang untuk menurunkan berat badan lebih diperbanyak karbonya yang kompleks. Contoh. Contoh seperti nasi, boleh mau nasi merah. Sebenarnya nasi putih sih termasuk juga karbo kompleks, cuman kandungan seratnya itu nggak setinggi nasi Nasi merah. Terus Porsinya mungkin ya dok ya. ya betul, Kurang. porsinya juga harus diperhatikan. Lalu ada kentang, ubi, singkong, jagung. Nah, kalau yang Dadar jagung. Enggak yang itu. berasal dari tepung, kayak roti, mie, pasta, itu dia masuknya nanti di karbohidrat yang sederhana. Enggak memenuhi sama yang kayak nasi tadi dok. Beda. Jadi Oh. karbohidrat ada dua tadi, yang sederhana sama yang kompleks. Yang tidak gampang menaikkan gula darah ada yang kompleks. Oke. Kalau yang sederhana itu gampang naikkan gula darah. Jadi yang produk-produk yang sudah menjauhi bentuk aslinya yaitu Oh tepung. iya. Terus kemudian ya sirup, gula, kayak gitu itu termasuk karbohidrat sederhana. Itu ya masih boleh tapi dibatasin, lebih diperbanyak yang kompleks. Kompleks. Ya kayak hidup kita lah harus kompleks. Wih, keren nih. Perumahan juga kompleks dok. Nah, makanya masa mau sederhana terus kan? Selanjutnya mitos atau fakta, minum banyak air bisa menurunkan berat badan. Fakta. Wow. Betul. Jadi ada juga itu kopi apa air putih? Oh ya. Lupa Mas Aldo. Kan air. Iya air kopi ya. Iya ya. Tapi pertanyaan tadi, oh iya banyak air ya, nggak jelas ya nih. Iya. Air putih. Airnya apa ini? Putih ya. Jadi memang ada Teman-teman ini air apa? air putih. Air hujan ini bisa ini. Nah kalau air putih ada tuh orang yang memang dia water diet ya. Jadi memang nggak makan apa-apa, cuman minum air putih aja. Ya bisa nurunkan berat badan bisa. Cuman apanya yang turun? Nah itu kan ya nanti kalau pakai pemeriksaan komposisi tubuh, saya yakin yang turun adalah ototnya. Oh karena kebanyakan mineral. Enggak juga. Nggak juga karena kita nggak memasukkan protein ke dalam apa yang tubuh kita gitu. Hanya minumnya kan hanya air putih aja. Dia nggak memenuhin tadi, nggak ada karbonnya, nggak ada proteinnya, nggak ada lemaknya. Ya mungkin lemaknya turun, tapi pasti ototnya ya turun. Jadi kan nggak sehat. Padahal kalau kita obesitas yang kelebihan apa? Lemaknya kan? Ya yang harus diturunkan lemaknya, jangan ototnya ikut diturunkan. Itu. Berarti memang bisa, cuma ya semuanya ikut turun. Iya, ya fakta, cuman apanya yang turun gitu. Oke. Terakhir, Dokter Marita, mitos atau fakta semua gula itu tidak baik untuk diet? Mitos. Tetap ya boleh tubuh itu kita memasukkan gula ke dalam tubuh kita boleh, tapi ada batasannya itu dia. Nggak memungkiri kan kalau masak bumbu-bumbunya kan ada gulanya juga. Tetap sih. Mau gula pasir atau nanti diganti kayak gula aren atau gula merah ya boleh, tapi tidak berlebih. Makanya saya menganjurkan ke pasien kalau hanya sekedar untuk bumbu masak
boleh memakai gula, tapi kalau untuk makanan minuman manis bolehlah kita cari alternatifnya yang lebih sehat gitu kan. Udah Ganti ya. sweetener atau kayak stevia gitu kan sekarang juga ada. Ya boleh silahkan. Itu memang itu ya, Dok, berpengaruh ya, yang gula-gula kayak gitu. Karena dia zero kalori, dia nggak ada kalorinya. Sedangkan kalau gula pasir biasa per 1 sendok makan atau kira-kira 13 gram itu kalorinya 50. Wow, Nah kalau lumayan. beli es teh manis, lihat gak itu? Iya ya, Sendok. biasanya. Bisa 4 sendok kan? Berarti sudah 200 kalori sendiri. 200 kalori seperti 1 porsi nasi. Jadi kita bisa beli nasi, beli es teh saja. Nggak bakal kenyang. Iya sih. Iya. Tapi energinya jadi berlebih kan, banyak gula ya. Iya, tantrum anak kecil. Oke, kita minum dulu, Dokter Mareta. Oke, Dokter Mareta, nggak terasa memang obrolan kita yang bermanfaat ini sudah berujung di akhir. Nah, mungkin sebelum closing, Dok, terima kasih atas informasinya dan edukasinya cukup bermanfaat bagi sahabat Persada. Jadi mungkin teman-teman yang mau konsultasi sama Dokter Mareta untuk menanyakan tips diet ala Dokter Mareta, itu bisa langsung saja ya, Dok ya. Kalau misalkan ke Persada, prakteknya hari apa aja, Dokter Mareta? Saya ada di hari Senin sampai hari Jumat. Oke, tiap hari berarti. Tiap hari, hampir tiap hari. Betul. Di jam berapa, Dokter? Macam-macam sih nanti bisa dilihat di website kan? Oke, di mana websitenya ini? Tadi di sini di bawah ada ya. Kemudian Dokter Mareta juga selain tips diet nanti juga bisa ngasih weight loss program ya, Dok ya. Betul. Nanti banyak yang dikasih, misalkan dari ada meal plan-nya juga, kemudian untuk mengatur olahraganya dan sebagainya. Kemudian Persada Hospital juga punya program paket diet catering juga ya, Dok ya. Jadi nggak hanya programnya aja untuk weight loss-nya, jadi kita nyediain juga untuk cateringnya, jadi sudah cukup lengkap. Plus kita juga ada produk NutriBite nih, Dok. Jadi ada di lobby Persada Hospital untuk makanan sehatnya macam-macam. Di sana ada makanan berat hingga dessertnya cukup sehat dan sangat enak kok. Jadi nggak perlu khawatir rasanya hambar dan sebagainya, pasti terjamin enak. Kalau misalkan mau tanya-tanya, langsung aja bisa hubungi hotline resmi kami di 0811 3058 8585. Sekali lagi 0811 3058 8585. Untuk tanya aja semuanya, boleh tentang diet, boleh konsultasi dengan dokter lain juga boleh, layanan lain atau fasilitas apapun dari Persada Hospital juga boleh. Terima kasih Dokter Mareta atas waktunya. Sama-sama. Semoga kita bisa jumpa lagi. Ada yang mungkin disampaikan untuk sahabat Persada tentang diet? Mudah-mudahan tadi yang tips trik informasinya Oke. bisa bermanfaat selama memang dijalankan ya. Iya. Jadi jangan cuma didengerin tapi Jadi dilakukan. oke. Jadi tipsnya dijalankan, tidak hanya dilakukan trik sehingga dia akhirnya naik turun untuk tips diet. Iya. Memetik mangga jumlahnya 5, dicuci buahnya sampai bersih. Cukup sekian acara ngobatnya cukup lama. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.